Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk serangan terhadap jaringan komputer. Lalu saya akan memberikan penjelasan singkat juga terhadap metode enkripsi ya, beberapa metode enkripsi. Oke, bentuk-bentuk serangan terhadap jaringan komputer. Satu, fabrication. Dari katanya saja, fabrication berupa pemalsuan. Serangan fabrication biasanya terjadi ketika penyerang membuat atau memasukkan data palsu ke dalam jaringan atau sistem ya. Misal, tujuannya dalam fabrication itu untuk memasukkan informasi palsu. Jadi seolah-olah si informasi tersebut ya emang ada gitu di jaringan komputer tersebut. Misalnya contohnya nih, pemalsuan data log. Misalnya di server kan suka ada data log, seolah-olah itu lognya benar gitu. Ternyata itu lognya ya dipalsukan gitu. Artinya kan merugikan perusahaan. Kemudian misalnya mengirim email palsu. Nah, itu atau misalnya sertifikat SSL yang dipalsukan. Nah, itu contohnya fabrication. Pokoknya intinya pemalsuan data. Nah, yang kedua, ada interruption atau misalnya gangguan. Nah, dari serangan ini tujuannya adalah mengganggu ya, mengganggu ketersediaan sistem atau jaringan. Jadi attacker ini berusaha mengelabui atau menjatuhkan layanan sehingga si sistem tuh not responding gitu, nggak bisa digunakan. Misalnya nih contohnya ada denial of service sama distributed denial of service. Biasanya DOS atau DDoS tuh membuat traffic jam di ya bisa di jaringan atau misalnya di server. Jadi si server atau misalnya jaringan tuh jadi not responding atau tidak responsif lagi ya, jadi lag gitu. Nah, yang ketiga nih, ada interception. Interception biasanya apa ya? Pemantauan data yang dikirimkan melalui jaringannya tanpa izin gitu. Jadi biasanya attackernya coba mencuri informasi yang dikirimkan tanpa ada izin dari pengirim atau penerima. Misalnya nih, sniffing. Jadi si penyerang tuh mencuri gitu data yang dikirimkan dalam bentuk teks biasa. Yang keempat, ada serangan modification atau misalnya pengubahan ya, dari katanya modification. Serangan modification melibatkan modifikasi atau perubahan data yang dikirimkan melalui jaringan atau sistem. Biasanya attacker mencoba untuk mengubah data ya tanpa izin, pokoknya tidak sah gitu, untuk ya mengubah keaslian atau integritas data tersebut gitu. Nah, contohnya misalnya Anda mengirim email tapi oleh attacker diubah dulu sebelum email tersebut nyampai ke penerima ya. Nah, itu contohnya. Jadi ada modifikasi dari file atau email asli gitu. Nah, itu contohnya bentuk-bentuk serangan ya di jaringan komputer. Lalu, misal ganti topik nih tentang metode enkripsi data. Nah, yang saya akan jelaskan 4. Contohnya ada RSA, MD5, IDEA, Safer. RSA dulu nih. RSA sebuah algoritma enkripsi asimetris yang pakai dua kunci nih. Kunci publik sama kunci pribadi. Kunci publiknya biasanya digunakan untuk enkripsi. Nah, kunci pribadinya biasanya buat membuka enkripsi tersebut atau decryption. Nah,
RSA ini kepanjangannya Reverse Samir Addlement. Oke. Yang kedua, ada MD5 Message Digest 5. Nah, MD5 ini fungsi hash kriptografis yang digunakan untuk menghasilkan hash dari data. Jadi tidak digunakan untuk enkripsi data sebenarnya, melainkan untuk menghasilkan tanda tangan hash dari data gitu. Nah, yang ketiga nih, ada IDEA, International Data Encryption Algorithm. Nah, sama algoritma enkripsi simetris. Biasanya enkripsi ini digunakan buat mengamankan data dengan kunci yang sama. Jadi beda dengan RSA. Kalau RSA misalnya ada dua kunci nih, kunci publik sama kunci pribadi. Sedangkan IDEA itu satu kunci. Jadi untuk mengenkripsi dan dekripsinya dengan satu kunci gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya kayak gitu lebih rentan ya daripada RSA karena kuncinya satu. Sementara kunci yang banyak biasanya lebih aman gitu. Kemudian yang keempat ada Cipher, Secure Fast Encryption Routine. Sama juga ini algoritma enkripsi simetris, tapi bedanya ya dari tingkatnya aja. Jadi Cipher itu ada 3. Ada Cipher K, Cipher SK, sama Cipher Plus. Nah, itu masing-masing punya tingkat kerumitan yang beda-beda ya. Jadi Cipher K dulu yang keluar, terus Cipher SK, lalu Cipher Plus. Mungkin itu aja ya penjelasannya, buat penjelasan singkat saja sih, hanya perbedaannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.